Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pajajaran, Ibu Yunida SPDSD, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Pajajaran. Perkenankan saya di sini berdiri di hadapan kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan diseminisasi tentang budaya positif sekolah ataupun budaya positif kelas. Sebelum kita mulai untuk kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama membuat kesepakatan ini yang sudah saya rancang. Kalaupun nanti ada ide-ide atau usulan yang bisa kita tambahkan, nanti kita tambahkan. Pertama, kita sepakati untuk saling menghargai. Bagaimana bisa disepakati? Kedua, komunikatif. Artinya kita saling berpendapat, saling menanggapi. Cocok? Selanjutnya, hadir penuh selama diseminisasi. Artinya kita tidak boleh atau jangan sampai menggunakan ruangan sebelum sesi berakhir. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Dan yang kelima, tidak sibuk dengan sendirinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu kita tambahkan untuk kesepakatan dari kondusifnya acara kita. Sebelum itu kita perlu penyemangat yang namanya SPK. Jadi bukan hanya terhadap anak, terhadap kita semua untuk mengawali kegiatan itu baiknya kita lakukan SPK untuk membiasakan atau memfokuskan anak lebih konsentrasi. Tolong lakukan apa yang saya ucapkan. Jangan lakukan apa yang saya gerakkan. Contoh, hidung. Ya Bapak Ibu pegang hidung. Jangan ikuti gerakan saya. Nah, itu kan bisa kita terapkan dengan anak-anak. Oke, kita bisa mulai ya. Hidung. Ya. Dagu. Mata. Oke, ini sudah mulai bagus. Mulut. Bagus, terima kasih. Kalau saya mengatakan gajah, Bapak Ibu menunjukkan besar. Gajah besar, tapi tunjukkannya kecil. Semut kecil. Oke. Semut kecil. Ini. Ya. Itu berarti konsentrasi. Dulu ya. Oke. Gajah. Semut. Jadi kenal kita semua. Bapak Ibu, tentang budaya positif. Apa kira-kira yang ada di benak kita tentang kata-kata budaya? Bisa ada yang bisa mengasih pendapat apa itu budaya? Kebiasaan. Bagus. Ada lagi? Sesuatu yang dilakukan turun-temurun. Sama ya, artinya kebiasaan juga. Jadi budaya positif itu adalah sama. Pembiasaan perilaku yang baik yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah. Itu tentang budaya. Nah, pengertian budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Artinya sama tadi dari kata kuncinya pembiasaan. Selanjutnya, ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Memang mereka sudah manusia, tapi belum sepenuhnya jadi manusia. Proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik fisik, mental, jasmani, dan rohani.
Jadi itu tugas kita, memanusiakan manusia. Selanjutnya, ide gagasan Ki Hajar Dewantara, guru mempunyai prinsip ingaso sutulodo ing madyo mangungkaso put wuri hadayani, yang artinya ingaso sutulodo, yaitu pendidik memberikan teladan. Kita berada di depan sebagai pemimpin pembelajaran yang tugasnya menuntun dan membimbing murid. Itu. Kemudian kita berada di tengah-tengah, yaitu in madyo mangungkaso, kita terus memulai dan memotivasi, memberikan semangat kepada anak-anak biar dia belajar dengan aktif, penuh semangat. Dan Wuri Handayani, pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk terus maju. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran, artinya jangan sampai kita ditempatkan di depan, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, kemudian kita posisi di tengah jadi pengacau, kita berada di belakang jadi perusak. Nah, itu bertolak belakang. Jadi ini prinsip kita. Ingaso sutulodo, in madyo mangungkaso, dan Wuri Handayani. Ide daripada Bapak Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan murid yang berkarakter pro Pancasila, gagasan beliau yang pertama, pendidikan yang berpusat pada tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan itu berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi pengaruh anak-anak itu bukan hanya di lingkungan sekolah. Makanya salah kalau orang tua beranggapan, makanya saya sekolahkan anak saya karena saya tidak mengerti. Maka pada itu kita perlu memberikan pemahaman dengan orang tua, berkolaborasi, bekerja sama untuk saling mendampingi dan membantu anak saat mereka ada di rumah. Makanya sangat perlu sekali kita punya WA group untuk berkomunikasi tentang apa-apa kekeluhan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh anak. Kemudian pendidikan yang berasaskan prinsip trikot, yaitu kontinu, berkesinambungan, konvergen, mengambil dari berbagai sumber, mengadopsi berbagai pelajaran itu bukan hanya satu buku, dari koran, majalah, media mana boleh. Yang penting sesuai dengan materi atau tujuan pelajaran yang akan kita sampaikan. Dan konsentris, yang artinya tetap berdasarkan karakter budaya sendiri. Nah ini lagu Bapak sekalian, yang dikatakan kurikulum merdeka, yang dikatakan mengadopsi budaya sendiri, maka kebijakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya dengan keadaan sekolah. Kita mendidik anak berdasarkan kodrat yang ada. Misal kita mau menyampaikan materi tentang tumbuh-tumbuhan, sangat cocok dengan kita yang banyak yang namanya tumbuh-tumbuhan, dan tidak cocok untuk bagian anak-anak di daerah laut. Kalau daerah laut mungkin dia tentang perikanan atau tentang nelayan. Itu juga dengan daerah perkotaan. Makanya kata Bapak Ki Hajar Dewantara itu sesuaikan dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan keadaan asal tanah, dan kodrat zaman dengan kondisi saat ini, sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya pendidikan berpusat pada anak. Murid bukanlah teacher center, artinya berpusat pada anak atau murid, bukan guru. Jadi kita mendidik anak, kita menggali potensi yang ada. Kita membelajarkan anak yang kita gali potensi. Sejauh mana pengetahuan dia tentang materi yang akan kita sampaikan. Bukan ujuk-ujuk kita langsung menjelaskan, terus memberikan contoh, terus dikerjakan. Biarkan anak mengeksplor dirinya dulu, menggali potensinya, baru kita yang masih penguatan. Karena anak-anak itu ibaratnya bukanlah selembar kertas kosong. Anak-anak itu sudah ada tulisannya, sudah ada isi, ibaratnya buku sudah isi, tapi masih samar. Seperti kelas 1 itu kan menebalkan ya, menebalkan huruf. Jadi itulah tugas kita, menebalkan karakter murid.
Anak-anak itu sebenarnya sudah punya kekuatan, sudah punya potensi, tapi dia belum tahu mau yang kayak mana dia lakukan, apa yang mau dia perbuat. Nah, itu tugas kita menuntun dan membimbingnya. Contoh, di rumah pernah kita mungkin mengalami dari anak-anak kita yang sering latihan nyari-nyari tembok. Itu jangan kita cegah, jangan kita marahi. Dia mau ingin mengembangkan potensi dirinya, mengeksplor. Tapi memang betul itu salah. Kita fasilitasi, kita kasih buku gambar, atau kita sediakan papan tulis yang kecil. Kita arahkan supaya dia tidak mendapat dinding atau tembok. Kalau kita marahi, dia akan jauh dan tidak mau lagi. Jadi begitu juga dengan pembelajaran di kelas, Ibu. Anak-anak walaupun dia berbuat salah mengerjakan tugas, jangan kita marahi. Yang penting anak-anak itu timbul dulu beraninya. Salah atau benar dia mengerjakan tugas, kita kasih apresiasi. Paling tidak dia sudah punya nilai keberanian. Kalaupun dia salah dalam mengerjakan tugas, artinya dia belum sampai karena dari situ dia belum bisa memahami, kita yang menuntun dan mengarahkannya. Kalau sedikit kita marahi, dia salah. Sehingga sepanjang hayat dia akan trauma, selalu merasa salah dan tidak berani lagi, dan tidak berani. Dia akan selalu dihantui dengan rasa takut. Padahal walaupun dia sudah menjawab benar, tapi dia nggak berani mengutarakan. Kenapa? Takut salah, takut dimarahi, takut dibully kawan lagi, diketahui. Makanya tugas kita adalah menuntunnya. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti yang mewujudkan karakter, yaitu cipta atau kognitif, karsa dan afektif sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Masih ingat apa saja itu profil pelajar Pancasila? Konsepnya yang ada di profil pelajar Pancasila itu: pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu yang akan kita tanamkan pada diri anak. Anak akan memiliki wawasan yang berkarakter agama yang kuat. Kemudian dia berpikir global, tidak membeda-bedakan ras. Gotong royong, dia punya semangat kerjasama, saling membantu, saling membutuhkan. Mandiri, dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab kewajibannya, baik terhadap tugas di sekolah maupun di rumah. Kemudian kreatif, dia mampu memecahkan masalah-masalah yang dia hadapi tanpa artinya mengharapkan bantuan dari orang lain. Dia berusaha dan bernalar kritis. Bernalar kritis sama dengan kita Bapak Ibu, tidak hanya menerima begitu saja. Tidak hanya menerima begitu saja apa yang disampaikan orang lain, apa yang diberikan orang lain, tapi kita harus mampu mengadopsi, mampu untuk mengolahnya kembali. Kemudian menurut Bapak Kiai Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan. Akan tetapi lebih daripada itu, pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani maupun rohani. Kemudian pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan berbuah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu menghidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Jadi tidak bisa lepas dari dua kodrat ini. Sama dengan kita yang guru juga nggak bisa lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian setiap anak itu memiliki kecepatan berpikir yang berbeda-beda, Bapak. Ada yang cepat berpikirnya dan ada yang lambat. Tentang berpikir cepat maupun berpikir lambat, saya kembali bertanya dengan Bapak.
apa yang ada di benak kita tentang anak berpikir cepat. Berpikir cepat itu maksudnya bagaimana? Berpikir cepat maksudnya gimana? Cepat tanggap. Kalau berpikir lambat, baik. Ini ada miskonsepsi. Memang betul, cepat itu cepat tanggap, lambat itu tidak lama. Apakah yang berpikir cepat ini selalu benar? Apakah yang berpikir lambat ini selalu terbelah karena salah? Ya kan? Nah, di sini tempat kita identifikasi anak. Ada yang ingin buru-buru, tapi jawabannya salah. Ya kan? Dengan cepat selesai. Tapi salah. Ada yang lama, tapi dia teliti. Bahkan dia mengolah lebih dalam lagi. Tidak asal jadi, tidak asal menjawab. Gitu. Setiap anak memiliki kecepatan berpikir yang berbeda tadi ya. Oke. Ada yang berpikir cepat, ada juga yang berpikir lambat. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah nilai dan peran kita selaku guru yang harus tertanam pada diri kita. Yang untuk memanusiakan manusianya. Nilai yang harus kita miliki sebagai guru yang pertama berpihak pada peserta didik atau murid. Jadi kita utamakan kebutuhan murid. Kita melakukan workshop, ikut pelatihan tujuannya untuk murid. Mengembangkan kompetensi tujuannya untuk murid. Jadi apa yang kita lakukan tujuannya untuk murid. Kemudian kita mandiri. Mandiri itu bagaimana? Tanpa ada perintah, walaupun tidak ada perintah dari atasan atau dari siapapun, timbul dari hati kita. Untuk mengembangkan suatu kompetensi, timbul dari diri kita, bukan dari atasan. Ya, walaupun tidak ada suruh ataupun tidak ada tugas yang dibebankan kepada kita punya inisiatif sendiri, punya kemauan. Karena apa? Seperti murid kita ini sudah punya kekuatan. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Tidak, kalau kita selalu diam, tidak mau mengeksplor kekuatan yang kita miliki, kita pun tidak tahu. Ya, saya yakin Bapak Ibu adalah guru hebat, punya kekuatan masing-masing, punya potensi masing-masing. Kemudian reflektif. Apa itu reflektif? Reflektif artinya kita selalu merefleksi. Misal pembelajaran hari ini, walaupun tidak tertulis, kita merenung. Kenapa ya? Kok tadi si Ahmad misalnya, kok nggak tertarik dengan pelajaran saya? Asik dengan sendiri. Apa kesalahannya? Salah dari saya kah? Atau dari anak? Maka daripada itu kita bukan pendekatan dari anak. Apa sih sebenarnya permasalahan yang dia hadapi? Nah, tuh. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif artinya kerjasama antara guru dengan guru saling membantu, antara murid dengan murid saling membantu, guru dengan murid pun saling membantu, saling bekerja sama untuk memenuhi tadi yang berpihak pada murid atau peserta didik. Kemudian nilai yang kelima inovatif. Jadi kita selaku guru itu harus inovatif, mau bergerak, mau memunculkan ide-ide yang ada, munculkan. Nggak usah takut-takut, oh takut saya dibilang sok ini segitu. Lakukan dulu. Kalau kita nggak berani, maka tidak akan tercapai. Apa ya untuk kebaikan sekolah ini? Oh sebaiknya sampaikan dengan kepala sekolah. Bu, saya punya ide bu. Bagaimana kalau kita membuat taman? Bagaimana kalau kita misalnya membuat pojok baca? Sampaikan dengan kepala sekolah, nanti kita rapatkan bersama. Munculkan ide-ide, jangan sampai ide-ide kita benar. Kemudian peran seorang guru, peran kita terhadap murid itu menjadi pemimpin pembelajaran. Murid sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi sumber pelajaran bukan bersumber dari guru,
tapi bersumber pada murid. Gitu. Kemudian mau menggerakkan komunitas praktisi. Ya, contoh seperti yang kita lakukan ini. Ini salah satu contoh menggerakkan komunitas praktisi. Menjadi coach bagi guru lain. Coach itu apa? Melatih atau membantu mencari solusi-solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Mendorong kolaborasi antar guru, memberikan semangat. Kita nggak boleh pelit-pelit dengan teman-teman guru. Apa yang mereka butuhkan, kalau kita mampu, kita bantu. Gitu. Dan yang kelima itu mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Kembali lagi, jadi semuanya berpihak pada murid atau peserta didik. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah konsep-konsep yang perlu kita pahami dalam penerapan budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Terus keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan nilai berkualitas. 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga. Nanti kita bahas satu-satu. Baik Bapak Ibu sekalian, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kedisiplinan perlu dipupuk sejak usia dini. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Disiplin positif adalah pendekatannya untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk melihat tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu tentang teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol diri seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi penggunaan dasar yang dimiliki. Jadi artinya motivasi ini, teori kontrol ini timbul dari diri kita masing-masing, timbul dari diri anak itu sendiri, bukan anak terpengaruh oleh guru, tetapi muncul dari anak itu sendiri. Ini yang sering komunikasi kita terapkan itu tentang teori motivasi, tentang hukuman dan penghargaan dan restitusi. Menurut Diana Gosel dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ketiga teori motivasi ini, kita jawab diri masing-masing, posisi yang mana yang sering kita lakukan. Apakah untuk menghindari kita tidak nyamanan atau hukuman sehingga kita melakukan hal itu, atau memang timbul dari diri kita sendiri. Misal, saya mau ikut pelatihan karena diperintah oleh atasan. Kalau saya tidak ikuti, nanti saya dimarahi dan karir saya tidak lancar. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Begitu juga murid. Kalau saya tidak sekolah hari ini, maka saya akan dihukum. Jadi maksudnya dia berangkat sekolah itu bukan karena kemauan, karena takut dengan hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan ataukah penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu, apakah karena ada iming-iming? Misal, kita ikut KKG, apakah karena ada transportnya? Kalau tidak ada transportnya, saya tidak berangkat. Ya, gitu juga anak. Kalau diberikan hadiah, saya mau. Kalau nggak ada hadiah, saya tidak mau. Ini miskonsepsi juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Nah, yang ketiga ini yang timbul dari diri sendiri. Jadi yang ke satu, yang kedua itu kurang efektif. Yang sangat efektif poin nomor. Nah, inilah tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang karena penghargaan bisa menjadi hukuman bagi murid. Jadi yang sering kita alami ini kan, yang sering kita praktek, kita memberi penghargaan terhadap anak dengan hasil belajar, kita beri hadiah. Siapa yang bisa menjawab, kita kasih hadiah. Ini miskonsepsi sebenarnya. Itu termasuk hukuman karena bisa menjatuhkan dan bisa mengakibatkan cemburu sosial dengan yang lain. Contoh, hari ini Ibu Eli bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Pimpinan mengasih apresiasi, memberikan hadiah, semangat dia. Suatu saat nanti, begitu dia sudah semangat, tapi pimpinan tidak mampu memberikan hadiah, jatuh lagi. Gitu juga dengan anak. Hari ini anak-anak dapat nilai 100, kita beri apresiasi, kita beri hadiah, semangat, sehingga dia terus belajar. Suatu waktu kita tidak memberikan itu, jatuh. Enggak mau lah katanya, nggak ada hadiahnya lagi. Makanya itu tidak stimulus, tidak berpada. Maka dikatakan pemberian penghargaan sama dengan pemberian hukuman, menjatuhkan motivasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, restitusi ini adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin selama ini sudah kita terapkan, tapi belum sepenuhnya dan belum sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Apa saja langkah-langkah? Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tadi sebagai penghukum atau pemberi hukuman, yaitu pada posisi kontrol ini seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Fisik, contoh kita jawab. Verbal bisa berupa kata-kata. Contohnya, anak disuruh berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab soal. Itu hukuman. Kenapa ada kata-kata hukuman? Bisa membuat anak malu, sehingga besok-besok dia motivasinya menurun. Suruh maju salah, suruh diri. Besok suruh maju nggak mau lagi. Betul? Betul ya? Maka dikatakan hukuman. Atau dengan kata-kata, bodoh kamu, tolol, itu hukuman, menjatuhkan. Selanjutnya membuat rasa bersalah, di mana pada posisi ini biasanya pelaku kontrol atau kita selaku guru akan bersikap lembut dan menyampaikan rasa kekecewaannya, sehingga orang lain atau murid yang berbuat kesalahan akan merasa bersalah atas tindakan perbuatan yang sudah dia lakukan. Contoh, Bapak Adi misalnya, ini murid kita, ya, dia membuat kesalahan. Dia adalah anak pintar, anak rajin, tapi suatu ketika dia tak kerjakan PR, bisa. Kita dekati, Bapak merasa kecewa, nggak seperti biasa di seperti ini. Ada apa? Kenapa? Kita tanyakan. Nah, ini posisi kita. Jadi anak-anak kan merasa bersalah. Oh iya, saya membuat Pak Andi kecewa. Dalam artinya dia merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, bahwa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid atas tindakan negatif yang sudah dia lakukan, namun tetap berupaya mengontrol perilaku murid ke tindakan yang positif dengan cara melakukan pendekatan secara internal
untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Jadi murid dijadikan sebagai teman. Pemantau, posisi kita selaku guru itu memantau, mengawasi perilaku murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan mencatat hasil pengamatan, berobservasi tentang kasus atau kejadian. Jadi berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang terakhir sebagai manajer, yaitu menanyakan masalah atau kejadian yang dihadapinya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mengajak murid berkolaborasi untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kita tanyakan pada murid, kenapa kamu bisa melakukan ini? Tentu kamu punya tujuan, kamu punya alasan. Nanti dia menjawab apa alasannya. Terus bagaimana yang terbaik yang bisa kamu lakukan sehingga tidak merugikan orang lain? Contoh, banyak anak yang kreatif, kejahil, suka nendang-nendang kawan, nggak salah pun ditendang. Ya, kita panggil anaknya, kita tanya kenapa dia lakukan. Karena iseng. Misalkan, apakah anak tersebut ada salah? Ternyata tidak ada. Apa sih yang ada dalam benakmu sekarang? Apa keinginan? Oh, ternyata dia pengen menjadi pesepak bola. Ya kita siapkanlah peralatannya supaya dia tidak mengganggu kawan lagi. Kita siapkan bola, kita kasih peluang, kita kasih waktu, gitu. Baik Bapak Ibu, kita analisis kasus ini. Di mana posisi kita selaku guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini mencerminkan posisi kontrol kita sebagai apa tadi? Membuat merasa bersalah. Bagus. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol kita seperti apa? Hah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kata-kata Bapak. Kita sudah menghukum anak. Posisi kontrol kita di sini sebagai penghukum. Jadi penghukum juga harus dengan fisik, dengan kata-kata sama anak-anak sudah merasa terhukum, terhakimi. Dan ini akan terngiang terus. Mau tidur, dia ingat, mau makan, dia ingat. Kata-kata itu lebih lama hilangnya daripada fisik. Ya. Makanya ini posisi kontrol sebagai penghukum verbal. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai manajer? Jadi anak berbuat, kita tanyakan solusinya lagi sama anak. Jadi bukan kita yang memberi solusi, kita tawarkan dulu. Kita tanyakan. Ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu sebagai teman. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai penghukum, memberikan sanksi. Nah, kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid yang harus terpenuhi dalam pembelajaran baik di kelas maupun di lingkup sekolah. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dipenuhi dengan baik. Jadi murid kita punya kebutuhan. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Murid membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian murid membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Murid juga punya kebutuhan penguasaan atas pengakuan dan kemampuannya, menguasai orang lain. Punya kebutuhan kebebasan, punya kebutuhan kesenangan. Jadi di kelas, di sekolah, makanya kita tetap dikatakan di awal tadi, memerdekakan murid, memanusiakan manusia. Jadi saat jangan sampai anak itu dalam belajar itu tertekan. Dia punya kebutuhan,
Makanya kita sesuaikan programnya, sesuaikan dengan gaya belajarnya. Mungkin anak-anak yang suka bermain, ya kita selaku guru mendesain pembelajaran dengan sedikit bisa biar anak-anak senang kan. Nah, jadi kita analisis dulu apa kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia yang pertama kebutuhan untuk tadi suruh kenal, kemudian butuh sayang, di mana anak-anak itu untuk memberi dan menerima kasih sayang dibutuhkan perasaan menjadi bagian dari satu kelompok. Anak-anak perlu kasih sayang dari kita. Kemudian penguasaan power atas kemampuan menguasai orang lain atau kekuatan untuk mencapai sesuatu dengan keterampilan. Prestasi yang dimiliki dan dapat didengarkan oleh orang lain sehingga membuat seseorang merasa dihargai dan dihormati. Kemudian kebebasan dalam freedom yaitu kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan untuk menentukan arah hidup seorang tanpa pengaruh orang lain. Kembali lagi muncul dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir itu kesenangan, fun, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan merasa nyaman dan bahagia. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita terapkan itu tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Yaitu nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas atau di sekolah. Jadi miskonsepsi kita selama ini salah. Kita menerapkan peraturan, bukan keyakinan. Kalau peraturan itu kita mengikuti kemauan salah satu pihak. Tetapi kalau keyakinan kita buat kesepakatan bersama. Seperti contoh yang di awal tadi. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana supaya kondusif? Jadi kita sepakat dulu. Artinya tidak hanya mengikuti kemauan satu pihak atau satu orang. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas beda. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Begitu juga di lingkungan sekolah. Artinya keyakinan kita bersama antara guru dan murid. Terus keyakinan kelas lebih kepemilikan dan motivasi yang lebih tinggi. Yaitu keyakinan kelas melibatkan murid dalam proses pembuatan aturan. Murid merasa memiliki tanggung jawab bersama dan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan yang mereka bantu ciptakan. Kemudian keyakinan kelas fokus pada nilai-nilai yang positif, di mana keyakinan kelas lebih fokus pada nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan seperti rasa hormat, tanggung jawab, kemudian keyakinan dan kerjasama. Hal ini dapat mendorong murid untuk berperilaku baik secara intrinsik, bukan karena takut akan hukuman. Apa itu intrinsik? Intrinsik apa itu? Termotivasi dari dalam diri, bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena suatu ancaman, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi timbul dari diri sendiri. Kemudian keyakinan kelas meningkatkan pemahaman dan internalisasi, yaitu keyakinan kelas dibahas dan dipahami bersama sehingga murid memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alasan dibalik aturan. Hal ini membantu internalisasi nilai-nilai yang positif. Nah, ini yang dikatakan restitusi segitiga, Bapak Ibu. Restitusi segitiga ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik antara sesama guru atau dengan murid. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosset. Pertama, belajar dari kesalahan. Makanya tadi dikatakan jangan sampai kita memarahi murid. Yang penting dia punya keberanian dulu, mampu mengeksplor diri dulu, walaupun apa yang dilakukan itu nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Kemudian memperbaiki hubungan. Merupakan tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Langkah-langkahnya untuk restitusi ketiga, yang pertama itu kita dalam menghadapi menyelesaikan suatu permasalahan melakukan menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Apa saja indikatornya? Bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi misal kita melihat anak datang terlambat atau tidak menggunakan seragam, jangan ujuk-ujuk kita marah. Kita stabilkan identitas. Kita sampaikan dengan anak. Nah, ibu tahu, bapak tahu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan bukan kamu saja. Bapak juga pernah melakukan itu. Jadi anak-anak senang enggak terpojok. Kemudian kita validasi tindakan. Tentu kamu punya alasan. Kenapa kamu tidak pakai seragam? Apa jawabannya? Topi saya hilang, atau saya tidur terlalu malam, saya buru-buru. Ya, setelah dia mengakuinya, kita tanyakan bagaimana keyakinan yang sudah kita sepakati. Satu pacaran kita harus bagaimana? Pakai atribut. Terus bagaimana solusi atau cara memperbaiki? Kalau dia misalnya bangunnya terlambat, nanti saya akan tidur tidak terlalu larut malam, atau saya mempersiapkan anak-anak saya sebelum berangkat sekolah. Dia punya solusi sendiri. Nah, langkah-langkah ini yang perlu kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Terus kamu berhak merasa itu. Ya. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini validasi tadi. Masuk ke validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya akan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kita? Ini menanyakan keyakinan. Posisi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal atau yang kami harapkan? Jadi kita tampung pendapat anak. Jadi bukan semuanya harus ada pada dulu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya? Tanyakan sama. Jadi nanti kebutuhan anak terpenuhi. Jadi kalau kita tidak gali kebutuhan yang ada pada diri, kita kan tahu. Contoh, bapak ibu hari ini ingin makan bakso, saya traktir, saya makan soto, kan selera makan. Maka tanya dulu kebutuhannya apa, biar terpenuhi. Nah, ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman berfokus pada menghentikan perilaku negatif berupa hukuman fisik maupun verbal. Konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri, dan restitusi adalah memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan karakter yang positif. Contoh hukuman dan konsekuensi. Pertama,
menuliskan kata-kata, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini menurut pandangan kita konsekuensi atau hukuman. Berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak mengerjakan tugas, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali pada saat jam olahraga karena tidak menggunakan kostum olahraga, konsekuensi. Karena tepat pada pelajarannya sesuai olahraga. Ya kan, kalau sebelum olahraga melakukan pemanasan dulu. Ya kan? Membersihkan lingkungan sekolah karena membuang sampah sembarangan. Mana atau konsekuensi? Konsekuensi. Gitu. Oke. Ini tadi miskonsepsi. Lanjut. Tadi sudah. Baik Bapak Ibu, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang pertama itu kita memahami karakteristik murid sesuai dengan kodrat yang dimiliki, kodrat alam dan kodrat zaman. Guru memahami dan memiliki nilai-nilai dan peran sebagai seorang guru, kemudian merancang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariatif agar tercipta pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan dan lebih bermakna. Kemudian meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan atau inovatif. Mau menerima tantangan atau perubahan yang terjadi, kemudian warga sekolah berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid dalam mendidik dan membentuk murid. Nah, ini masih kosong. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah, saya tanyakan di sini. Kira-kira budaya positif apa yang akan kita terapkan di sekolah kita? Silakan Bapak Ibu usulkan. Ya nanti kita sosialisasikan dengan murid untuk kita sepakati bersama, kita terapkan bersama. Sesi tanya jawab, adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yuk, sampai dulu Pak Adi. Bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatis? Jadi, baik, terima kasih Ibu Andi. Kalau sudah diselesaikan masalah kasusnya, kemudian anak-anak masih bertrauma, dikatakan denda, berarti restitusi segitiganya belum berjalan. Anak-anak belum punya keyakinan yang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya. Makanya ditanamkan tadi posisi kontrol selaku manajer. Jadi anak-anak itu memaafkan orang lain bukan karena paksaan dari orang lain, bukan dari pengaruh orang lain, tetapi muncul dari dirinya sendiri. Oke, ada lagi silakan. Untuk sekolah-sekolah dengan Ibu Anita saya sangat setuju. Iya. Kebetulan pada ajaran baru awal kemarin saya menerapkan itu cuma berjalan karena anak-anak kita ini minim sekali yang hafal dengan surat-surat pendek. Iya. Itu saya urutkan dari Al-Fatihah sampai surat apa ya waktu itu 10 surat pendek. Saya terapkan setiap pagi setelah berdoa sebelum belajar itu tolong ini kita baca bersama. Jadi memang nggak berjalan, cuma berjalan beberapa hari. Terus selanjutnya terkait tentang kurikulum kita kan sekarang sudah kurikulum merdeka. Yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semuanya, apakah pintar itu hanya dengan penilaian kita di sisi akademik? Tidak, ya. Jadi pengamatan saya di sekolah-sekolah lain, ini berbicara untuk kemajuan sekolah kita. Pengamatan saya di sekolah lain itu seperti di sekolah anak saya, mungkin nggak bisa kita samakan ya. Jadi setiap hari Sabtu itu mereka ada pengembangan diri. Nah, untuk ekskul mereka berhak memilih saya harus ikut ekskul mana. Dan kalau misalkan saya beri contoh seperti ekskul takfis misalnya, yang hafalan surat pendek. Jadi selama hari Sabtu itu dia belajar ke guru yang khusus menangani ekskul takfis ini. Sedangkan yang pramuka begitu juga. Apakah enggak sebaiknya kita melakukan setiap hari Sabtu itu ada yang model seperti itu supaya juga anak-anak itu tidak bosan belajar di dalam kelas, belajar dengan materi begitu. Cukup. Terima kasih Bu Susi.
Ini adalah salah satu tujuan kurikulum merdeka atau merdeka belajar yang dampaknya pada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Artinya tidak membuat suasana itu monoton. Ya, anak-anak punya potensi masing-masing. Karena apa yang disampaikan Bu Susi tadi bukan hanya nilai pengetahuan saja, nilai keterampilannya. Mungkin si Ahmad prestasi di pengetahuan matematika, si Andi mungkin di bagian olahraga larinya kencang walaupun membacanya bukan lancar. Jadi anak-anak punya kekuatan masing-masing, sama kayak kita Bapak Ibu, kita punya kekuatan masing-masing. Makanya miskonsepsi kita sekarang ini sebenarnya tidak ada lagi ranking. Dan untuk penerapan P5 itu tadi itu bisa kita sisipkan di waktu-waktu tertentu ataukah di jam sekolah yang dikatakan ekskul. Sesi terakhir refleksi. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung. Saya ingin bertanya sedikit dengan Bapak Ibu, pengalaman, pemahaman, pengetahuan apa yang Bapak Ibu peroleh hari ini. Ada yang membantu saya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan ini menurut saya sangat-sangat baik. Karena dengan hari ini kita lakukan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif itu, saya sadar selama ini saya memang memainkan 4 peran dari 5 posisi kontrol. Terkadang saya sebagai penghukum, terkadang saya sebagai pembuat merasa bersalah, terkadang juga saya sebagai teman, dan kalau manajer saya rasa belum. Saya sebagai pemantau. 4 yang memang benar-benar saya rasakan sudah pernah saya lakukan. Menurut saya dari kegiatan ini memang bagus, dan ayolah kita sama-sama berubah melakukan inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Susi atas pengalaman yang disampaikan hari ini. Sadar atau tidak sadar kita sudah menerapkan itu semua. Ya, paling tidak posisi kontrol kita paling rendah di posisi motivasi dan pembuat merasa bersalah. Jangan sampai kita hindarkan dulu posisi sebagai penghukum. Kalaupun perlu kita bisa mencapai puncak posisi sebagai manajer, tapi kita sama-sama berupaya berusaha menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif, memang seharusnya kita selaku guru itu memiliki standar kepribadian, punya kekuatan, ya, punya kekuatan dari nilai-nilai dan peran-peran kita sebagai seorang guru tadi. Meskipun tidak keseluruhan kita miliki, paling tidak satu yang menjadi kekuatan bagi diri kita. Ya, kemudian di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan kerjasamanya selama ini. Saya selaku pemandu atau penyampaian materi, lebih kurang apa yang saya bagikan. Kalau kurang pas saya mohon maaf dan itu dimaklumi. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.